sebenarnya modal utama bisnis itu bukan uang, bukan kepintaran, tapi yang terpenting itu nawaitu, niatnya, tekad kita tuh mau apa sih itu. Banyak orang bisnis di awal itu dia hanya mengejar profit. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Selamat sore Sobat Bisnis Hack semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Ini kita masih WFA dan bentar lagi udah masuk Ramadan ya teman-teman. Tapi tenang aja, insya Allah kita masih bakalan rutin di sini ngasih insight-insight melalui chit-chat bareng alumni. Jadi kali ini, Alhamdulillahirabbil alamin, kita kedatangan salah satu alumni kita. Namanya Mr. Rudy. Biasa Ina panggilnya Pak Rudy. Halo, Assalamualaikum Pak Rudy. Waalaikumsalam, sehat bahagia. Nah, Pak Rudy ini adalah founder sekaligus CEO dari, apa yo, ada yang bisa tebak? Wah, kali ini kita kedatangan CEO-nya Imogen, teman-teman. Teman-teman bisa lihat aja Imogen tuh. Dan kali ini kita bakal cerita-cerita. Teman-teman harus tahu, nggak semua pemilik bisnis atau business owner, CEO seperti Pak Rudy ini tuh dapetin sesuatu dengan cara yang instan. Sekarang siapa sih yang nggak kenal Pak Rudy gitu. Tapi kalau kita lihat coba 10 tahun, 12 tahun yang lalu, Pak Rudy ternyata, wow, perjuangannya Pak. Saya kalau baca itu tuh kayak, wah ini penting banget buat kita share ke teman-teman yang sekarang lagi berusaha untuk meniti karirnya di bisnis. Terus untuk teman-teman Sobat Bisnis Hack di sini yang juga masih ragu-ragu memulai bisnis, wah ini pas banget kita datengin langsung salah satu alumni kita yang punya pengaruh yang luar biasa untuk nyemangatin kita nih di sini. Sekarang langsung aja, Pak Rudy, sapa dulu Sobat Bisnis Hack yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum sahabat Bisnis Hack di seluruh dunia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Mr. Rudy. Mr. Rudy, yeah. Mr. Rudy, yuk kita dikasih apa ya? Bisa dibilang kayak cerita yuk. Kalau membangun bisnis itu apa sih yang perlu kita persiapkan gitu? Dan karena sekarang itu bisa dibilang kan settle nih bisnisnya. Kalau dulu yang kayaknya kalau ada angin sedikit aja itu kayak pingin pindah haluan gitu. Jadi kalau untuk teman-teman nih yang lagi mau memulai atau yang mungkin sekarang lagi berjuang-berjuang ya karena ini masa pandemi yang seperti ini, kira-kira apa yang perlu kita lakukan, Pak? Ya, jadi sebenarnya modal utama bisnis itu bukan uang, bukan kepintaran, tapi yang terpenting itu nawaitu, niatnya, tekad kita tuh mau apa sih itu. Banyak orang bisnis di awal itu dia hanya mengejar profit, padahal semua orang kan harus tahu ilmu sunatullahnya bahwa kita sebelum panen kan perlu menanam dulu, Pak. Jadi kadang kita bisa iri, mungkin kayak saya iri istilahnya lihat Pak Mardigu setiap kali share followernya banyak. Padahal ya beliau kan bangun bisnisnya kan juga cukup panjang sama. Intinya saya membangun bisnis, intinya nawaitunya saya ingin berbagi manfaat, berbagi ide, ataupun intinya saya pengen share ke teman-teman di seluruh dunia bahwasanya kita orang Indonesia itu bisa kok berkarya. Nggak perlu kita jadi orang bule, nggak perlu kita jadi orang China atau orang Eropa. Sebenarnya kita orang Indonesia dari zaman dahulu, dari zaman Majapahit, kita udah punya bekal kok. Kita itu juga bangsa yang besar. Seperti itu. Jadi intinya untuk memulai bisnis, yang pertama nawaitunya apa gitu. Jangan sampai teman terjebak hanya untuk memikirkan profit. Sebab kalau udah cuma mikir profit, untung, nah itu sama halnya kayak kita dikasih rezeki sama Allah. Jadi kadang kita melihat rezeki itu hanya berupa uang, padahal rezeki itu kan banyak. Kayak saya kenal Mbak Ina, ini kan rezeki saya. Jadi kenal Bisnis Hack, saya juga rezeki saya. Kenal teman-teman BPC kan rezeki juga. Jadi kadang kita terima rezeki itu kan langsung kita terima. Nah, itu tinggal kita mau terima lewat genggam lewat tangan atau masukkan ke hati.
Biasanya kalau orang dapat rezeki itu dimasukkan ke dalam hati, ya, saat dia kehilangan rezekinya, dia akan sakit hati. Cuma kalau saya, prinsip saya, rezeki itu saya terima lewat tangan. Kalau ada ya saya tangkep, kalau enggak ya saya lepaskan. Nah, jadi intinya kalau mau mulai bisnis, nawaitunya apa aja, temukan dulu itu. Siap. Wah, luar biasa sekali. Berarti jangan langsung mikir ke profit ya, Pak ya, karena itu nanti automatically bakal ngikut dengan niat sama usaha yang kita lakuin. Oke, Mr. Rudi. Woi, ini kan nama panggungnya Mr. Rudi. Ya. Ya, Mbak Ina di sini manggilnya Mr. Rudi aja gitu. Ya. Jadi, Ina penasaran nih, mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lagi nontonin kita. Ya. Kalau nawaitunya Pak Rudi atau Mr. Rudi nih di awal untuk membangun Imogen ini apa gitu? Sampai sekarang kita bisa lihat Imogen sudah dari yang semula di Jakarta sekarang udah pindah ke Sidoarjo. Kantornya itu luar biasa sekali karena pabriknya udah semakin besar kan. Ya, betul. Ya kalau nawaitu saya sebenarnya saya dari perusahaan ini saya cuma pengen jadi cerita dulu lah, Pak. Saya cerita waktu itu lihat istri saya kan dia usaha suatu produk dari Amerika lah, yang bentuk panci-panci dan sebagainya. Jadi aku lihat kok betapa repot dia bisnis gitu, harus numpuk produk, harus ibaratnya tiap awal bulan harus stok opnam, akhir bulan juga stok opnam, terus kalau lagi liburan dia juga harus stok produk dan sebagainya. Jadi kayaknya bisnisnya nggak kekinian gitu loh. Akhirnya aku berpikir, kenapa nggak aku buat suatu model bisnis yang ibaratnya nggak perlu modal pun, modal dropship misalnya, teman-teman bisa memulai bisnis ini. Gitu. Bahkan modal awal hanya modal kopi paste maksudnya. Jadi tinggal kopi. Saya tadi udah mikirnya tuh kopi, ya kayak kopi minuman gitu, sachet mungkin. Enggak, modalnya cuma kopi paste aja. Jadi tiap hari kan kita ngeluarin istilahnya promo-promo atau mungkin quote-quote atau apa. Nah, nanti tinggal di-share aja di media sosial. Nah, setelah nanti ada transaksi, ya teman-teman kan baru bisa belanja ke kita. Nah, nanti kita pun yang siapkan barang itu. Jadi teman-teman hanya modal HP dan kuota bisa menjalankan bisnis ini. Makanya niat awal saya membangun bisnis ini, saya ingin membuat bisnis dusterpreneur istilahnya, buat ibu-ibu di rumah pakai daster, tapi bisa punya income, dan yang terpenting bisa punya karir. Jadi jangan heran kalau di Imogen banyak ibu-ibu kerjaannya ya pakai daster, tapi tiap 2 bulan sekali mereka jalan-jalan ke luar negeri, atau ada yang umroh, atau mungkin 6 bulan sekali ganti mobil, banyak itu. Wow. Oke. Pak, boleh kita dijelaskan ini jenis bisnis modelnya Imogen itu seperti apa? Barangkali kan teman-teman yang lagi nontonin ini malah, wah tadi menarik tuh. Ada tadi ibu-ibu yang dasteran aja tapi punya profit, bahkan bisa membentuk karirnya gitu di Imogen. Silakan Pak. Oke, jadi sistem bisnis kita itu memakai sistem bisnis multi-level marketing atau network. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa sih MLM, nanti bisa baca buku di Business School, Cash Flow Quadrant. Nah, nanti bisa cari di Gramet lah bukunya. Nah, itu jadi di dunia ini ada 4 model usaha. Ada kuadran kiri. Kuadran kiri itu kita jadi yang pertama jadi pekerja, kita kerja. Contohnya kita kerja, taruhlah di bisnis hack, kita jadi pekerjanya bisnis hack. Jadi income yang dia terima ya tiap bulan, taruhlah dia gaji UMR ya akan dapat UMR. Itu bekerja untuk orang lain. Gitu. Atau juga bekerja untuk dirinya sendiri, contohnya jualan nasi goreng, atau mungkin jadi dokter, praktek sendiri, itu kan bekerja untuk dirinya sendiri. Atau ada yang namanya kuadran kanan, kita bisnis membeli suatu franchise, usaha. Nah, franchise kalau kita punya duit ya bisa beli franchise-nya Alfamart, Indomart, dan sebagainya. Tapi kalau kita duitnya terbatas, kita bisa ikut yang namanya multi-level marketing atau network marketing. Nah, itu model franchise. Nah, jadi kita bisa dapat income dari bisnis itu. Terus kalau kita udah punya
duit banyak, kita bisa jadi seorang investor. Gitu. Jadi kita tinggal invest ke suatu perusahaan. Nah, ibaratnya kita di Santara kan selalu listing tuh perusahaan-perusahaan yang mau IPO. Ya udah kita beli aja saham mereka, investor. Gitu. Nah, inilah model bisnis yang saya kembangkan. Nah, nanti kalau teman-teman mau paham, nanti beli bukunya Business School lah. Itu di Gramet ada. Ya. Oke, itu bukunya Pak Rudi? Oh bukan, itu karangannya Robert T. Kiyosaki, orang Amerika. Belum. Buku saya belum keluar, Mbak. Barangkali kan Pak Rudi lagi nulis buku gitu, kenapa enggak kita langsung aja nih kasih tau teman-teman yang lagi nonton. Oke. Kalau enggak sih, aku udah ada majalah sih. Ada majalah Immopreneur. Ya. Nanti aku mau bagi-bagi deh kalau boleh. Oh boleh, boleh banget. Nanti 15 orang yang komen di Business Hack gratis majalah ini dari aku. Gitu. Oke, tuh sobat Business Hack, emang nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kayaknya semua itu serba hadiah. Kita mau belajar, mampir ke channel ini aja, ketemu sama orang yang jam terbangnya itu tinggi, teman-teman bisa ketemu langsung nih sama CEO-nya Imogen, dan kali ini dapat hadiah. Jadi nanti kalian langsung aja caranya, tinggal ketik aja deh kalian dapat apa dari, kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat dari obrolannya Mr. Rudi nih. Habis itu nanti komentar yang paling kreatif bakal dapat hadiah, langsung kita replay. Oke, berarti untuk 15 orang pemenang ya? 15 dulu aja. Terima kasih, Mr. Rudi. Wah, ini luar biasa banget. Oke, nah selanjutnya nih. Kalau menurut Mr. Rudi yang udah jadi praktisi di bidang multi-level bisnis ini ya, multi-level marketing bisnis ini, itu yang membedakan peluang untuk orang-orang yang di sini sama bisnis yang lain itu apa sih? Jadi barangkali Ina langsung tertarik juga nih, pindah kuadran. Ya, jadi kalau kita bicara masalah potensi bisnis, enaknya di bisnis MLM itu kita dapat royalti, Mbak. Gitu. Contohnya gitu, Mbak Ina kan mungkin beli nasi goreng, atau Mbak Ina nonton film di 21, contohnya Avenger. Nah, setelah nonton film kan Mbak Ina cerita ke temennya, aku kemarin nonton film Avenger tuh, bagus banget loh ceritanya. Kira-kira kalau saat Mbak Ina promoin film Avenger tuh, Mbak Ina dapat royalti nggak? Enggak. Enggak kan? Nah, bedanya dengan bisnis MLM ini, jadi awalnya Mbak Ina sebagai konsumen, pemakai, tapi setelah itu tugasnya apa? Tugasnya Mbak Ina tinggal cerita ke teman-teman. Cerita tentang manfaatnya, cerita tentang testimoninya, cerita tentang mungkin perusahaannya. Nah, dari cerita-cerita itu kan akhirnya banyak orang yang tertarik. Nah, mereka beli produk kita. Nah, ada juga mereka tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Nah, enaknya lagi, orang-orang yang tertarik menjalankan bisnis ini, selama dia menghasilkan omset mereka itu juga jadi omset kita. Nah, makanya jangan heran kalau di era seperti corona ini, omset kita bukannya turun, semakin naik. Kenapa? Karena banyak orang yang tertarik menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena ada sistem yang namanya royalti. Jadi royalti itu kita nggak perlu jadi musisi atau misalnya pengarang buku dan sebagainya. Cukup kita menjalankan MLM pun kita juga dapat royalti, Mbak. Oke, iya menarik ini. Berarti iya, karena intensitas orang sekarang di saat pandemi seperti ini malah lebih banyak di rumah, kita juga dilarang keluar. Jadi ini salah satu solusi nih teman-teman, multi-level marketing. Iya. Nah, mungkin kita dijelasin Pak sekaligus untuk produknya Imogen itu apa aja gitu. Kalau produk kita ada beberapa produk, ada untuk makanan kesehatan, suplemen, ada juga kita model kayak gini, spray. Nah, ini caranya cukup mudah. Ini untuk biar wajah kita bagus, tinggal disemprot. Waduh. Itu kayak itu ya, kayak untuk kalau di make up, Ina itu punya, tapi dipakainya itu
pas sebelum atau Betul. sesudah? Nah, Setting kalau ini kalau bisa sebelum bisa atau sesudah bisa. Tapi kalau kebanyakan sesudah, jadi make up-nya lebih lama gitu. Oh ya, Hmm. oke tuh buat yang sering Kita juga produk baru ada baby cushion. baby cushion, wow. Baby cushion. Ini bisa dipakai untuk semuanya. Laki-laki pun kalau mau pakai bisa. Tuh, Itu kan waduh, gitu. luar biasa sekali. Hmm. Literally CEO yang kayak gini nih teman-teman. Unik Ada sekali juga langsung lip pakai tint. produknya. Nah, lip tint ya tinggal kita pakai aja. Ada bawa. Kamu lupa, tinggal Mr. Rudy paling bisa. ya. Oh, berarti ada Produk-produk produk kita. kecantikan, kesehatan Ada. juga ada ya? Ada, Mbak. Saya pernah lihat Pak Imogen, tapi waktu itu sabun. Warna kemasannya hitam. Ada itu. Sabun. Banyak sekali ya. Sekarang produksinya semua di pabrik Sidoarjo, Pak? Beruntung kita ada 7 pabrik yang supply kita. Jadi nggak semuanya di Sidoarjo. Aku juga ada pabrik di Bekasi ada, di Jakarta ada, terus di Solo juga ada. Gitu. Oke. Karena sih kalau bisa tiap daerah ada pabrik kita yang supply. Jadi untuk pemerataan lapangan kerja lah. Gitu. Siap. Pak, kalau menurut Pak Rudy nih, untuk peluang bisnis yang seperti ini, di 5 tahun ke depan, kira-kira itu bakal kayak gimana? Kalau bisnis ini, pengalaman saya dari zaman perusahaan tertua network marketing, itu sudah hampir 50 tahun, Mbak. Itu masih ada perusahaannya sampai sekarang. Dan omsetnya cenderung naik. Bahkan di era resesi, kayak tahun 98 saat kerusuhan dan sebagainya, atau tahun 2000 saat ekonomi inflasi naik, terus kayak saat ini itu nggak ada pengaruh mesti Mbak perusahaan MLM gitu. Bahkan semakin banyak orang PHK, semakin banyak orang yang join di bisnis MLM karena mereka kan biasanya udah pusing nyari peluang, akhirnya ya mereka terjun di bisnis MLM seperti itu Mbak. Jadi kalau menurut saya 5 tahun ke depan peluang bisnis MLM terbuka lebar, Mbak. Gitu. 5 tahun ke depan. Ini bisa jadi jalan keluar buat teman-teman yang sekarang malah lagi bingung ya mau kerja apa. Ternyata sangat menjanjikan nggak Pak nih untuk MLM? Ya, kalau buat teman-teman yang pengen punya karir, punya penghasilan minimal 50 sampai 100 juta per bulan ya sangat menjanjikan. Ya kira-kira kalau Mbak Ina punya income sekarang 100 juta per bulan, menjanjikan nggak itu? Karena faktanya di 3 tahun perusahaanku ada seorang ibu-ibu yang income-nya udah hampir 7 miliar, Mbak. Total bonusnya. Wow. 7 miliar. Gitu. Itu per bulan? Akumulasi. Kalau sebulan dia sekitar 150 sampai 200 juta bonusnya. Oke. Wow, luar biasa sekali. Nah, untuk teman-teman yang misalnya tertarik nih join sama bisnis yang multi level marketing kayak gini, sebenarnya kuncinya apa sih Pak biar bisa apa ya? Kayak ibu tadi gitu. Ya. Dia untuk omset per bulan bisa sampai 200 jutaan gitu. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Apa sih kuncinya? Kuncinya. Jadi yang pertama pemilihan perusahaan dulu. Yang pertama perusahaan itu dia harus punya legalitas yang lengkap. Ya, legalitas baik dari izin Deperindak, terus ada SIUPL-nya, surat izin usaha penjualan langsung, itu yang pertama. Terus kalau bisa dia udah ikut asosiasi perusahaan penjualan langsung, bisa ikut APLI atau AP2LI, itu yang pertama. Terus yang kedua produknya ya harus ada izin pertama dari Dinkes, Dinas Kesehatan, atau mungkin sudah BPOM, Badan BPOM. Kan obat. Bahkan kalau mau bagus lagi ya produknya udah ada izin halalnya juga. Gitu. Halal. Banyak juga ya legalitas itu. Oke. Ya, terus yang ketiga sistem bagi hasilnya gimana? Jadi menjanjikan nggak? Gitu. Jadi taruhlah kita punya produk
produknya kita jual ke konsumen, berapa margin yang kita dapat? Biasanya kan antara 25-30% kalau kita jual Iya. langsung. Terus nanti kita ada sharing profitnya lagi enggak? Nah, nanti bisa teman-teman lihat kalau sharing profitnya bagus, ya kita bisa ambil. Terus yang keempat, teman-teman harus cari perusahaan yang punya support system atau business school, sekolah bisnisnya. Karena jangan sampai Anda ikut bisnis, kita nggak ada yang bimbing, gitu loh. Ibaratnya, nggak, istilahnya kalau saya dulu belajar bisnis, orang sukses itu pasti ada pelatihnya. Nah, di sekolah bisnis lah, nanti teman-teman diajari gimana caranya berjualan, gimana caranya public speaking, bahkan gimana caranya membangun impian, seperti itu sih Mbak. Jadi yang pertama langkahnya ya harus cari perusahaan yang tepat dulu. Tepat dulu. Oke, tapi kalau dari personality orang yang menjalankan juga berarti sangat berpengaruh ya Pak ya? Karena ini tuh kalau misalnya kita diam aja juga ya gak bakal dapat banyak gitu. Jadi personality untuk yang menjalankan bisnis seperti ini juga benar-benar sangat mendukung. Dan kalau menurut Pak Rudi sendiri, orang yang kayak gimana sih yang bakal sukses dalam bisnis yang seperti ini? Jadi kalau yang pengalaman saya menjalankan usaha, bahkan saya bergaul dengan beberapa orang. Ciri orang yang sukses itu yang pertama dia punya impian yang jelas. Jadi dia itu pengen apa sih, ibaratnya di sebulan depan atau tahun depan. Rata-rata orang yang sukses itu dia punya impian yang sangat kuat. Contohnya mungkin bulan depan karena mau bayar kontrakan kan habis, dia akan semangat untuk berusaha. Kenapa? Karena ada sesuatu impian yang dia pengen. Contohnya pengen mengumpulkan uang untuk bayar kontrakan contohnya. Atau mungkin dia punya impian pengen umroh dan sebagainya. Itu ciri orang yang mau sukses itu rata-rata punya impian, Pak. Yang pertama, impian yang jelas. Bahkan kalau saya, di perusahaan saya, orang join atau apa, itu langsung tak suruh ngisi daftar impian dia. Minimal ada 10. Tapi kalau dia serius, dia harus buat impian minimal 100 impian. Sepanjang hidup dia. Mungkin yang belum nikah pengen nikah, yang belum punya anak pengen punya anak, yang udah punya anak pengen nambah anak berapa, tahun berapa. Bahkan ibaratnya dia belum punya mobil, dia harus punya visualisasi. Contohnya pengen mobil Honda Jazz warna merah. Bahkan kalau perlu dia pengen punya plat sendiri, mungkin B1NA, jadi baca INA, nah, seperti itu. Jadi ciri yang pertama orang sukses tuh punya impian dulu, Mbak. Terus yang kedua, dia nurut, mau belajar. Jadi kalau diarahin, yuk kita belajar ini, belajar itu, ya dia nurut, nggak banyak protes. Dan jangan mempertanyakan. Karena saya yakin orang-orang yang udah berhasil itu, ibaratnya saya belajar sama Pak Mardigu, dia akan cerita, kamu gini. Nggak mungkin Pak Mardigu akan jerumuskan saya, kan? Gitu. Sama halnya saya ngasih sharing ke teman, nggak mungkin saya jerumusin teman saya ke lubang yang istilahnya kejelekan gitu. Pasti kita akan arahkan ke hal yang baik seperti itu. Iya. Terus yang ketiga harus mau bersyukur. Cirinya itu, Mbak. Kenapa bersyukur? Karena kadang banyak orang lupa kalau apa yang diterima kita sekarang ini adalah hasil kerja, hasil pemikiran kita 5 tahun yang lalu, Mbak. Jadi saya dulu belajar, kalau kita pengen berkarir di suatu bidang, lihat orang-orang yang sudah berkarir di situ 5 atau 10 tahun. Jadi contohnya saya pengen berkarir jadi pengusaha. Saya lihat pengusaha ini selama 5 tahun atau 10 tahun kehidupannya gimana. Oh ternyata seperti ini. Atau mungkin Mbak Ina sekarang taruhlah bekerja. Nah, kira-kira selama kerja 5 tahun atau 10 tahun, atau mungkin kita lihat teman kita udah kerja lama, peningkatan hidupnya gimana? Kalau memang nggak ada peningkatan atau seperti itu aja ya, kalau kita berkarir di situ, kita akan mengalami hal yang sama, Mbak. Makanya kalau saya harus selalu bersyukur, kenapa? Karena memang kalau sekarang rezeki kita seperti ini ya, ini karena proses 5 tahun yang lalu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalankan,
baru menuai hasil saat ini. Nah, sekarang tinggal kita mau mengerjakan hari ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi kuncinya ada 3. Yang pertama harus punya impian, yang kedua harus mau belajar, yang ketiga bersyukur. Karena yang kenapa di sini lagi-lagi ya chit-chat bareng alumni itu hadir karena ya tadi benar kata Pak Rudi. Yeah. Nggak mungkin orang kayak Pak Rudi itu, orang yang udah ngejalanin bisnis bertahun-tahun bakal ngejerumusin kita, bakal ngasih tahu sesuatu yang belum tentu baik gitu. Ini udah jelas kita bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang seperti beliau. Sekali lagi Pak, mewakili teman-teman yang lagi nonton, saya ucapin terima kasih ya. Kita udah dikasih. Karena hal-hal yang kayak gini tuh susah Pak kita dapetin di luar sana gitu. Ini tuh ilmu soft skill yang kalau kita nggak cari sendiri, itu tuh bakal susah gitu. Nah, ini makanya kita hadirkan Bapak di channel ini untuk kita, orang-orang yang masih ragu, atau misalnya orang-orang yang masih, teman-teman nih yang benar-benar kayak udah punya sesuatu tapi kayak masih malu-malu atau takut misalnya nanti nggak diterima dengan baik sama masyarakat, produk atau misalnya karyanya itu jangan takut gitu. Nggak usah takut. Selagi tadi kita udah punya 3, kita dikasih 3 teman-teman, ingat tuh kita harus punya impian atau tujuan yang jelas, terus kita juga harus berani nurut. Mungkin sekarang kita masih ada orang yang ngedirect, tapi kita nurut dulu aja. Karena itu membuktikan kalau kita itu ada kemauan atau curiosity untuk belajar gitu, rasa ingin tahu kita tinggi. Betul. Dan yang terakhir tadi adalah jangan lupa bersyukur. Ciri-ciri ketiga tadi kalau teman-teman udah punya, berarti kalian calon orang sukses. Amin. Ina doain. Iya Pak. Waduh, lumayan banget nih. Ina nyita waktu Bapak banyak loh ini. Oh, nggak apa-apa Mbak. Sudah tanggung jawab saya Mbak. Jadi untuk berbagi kan gitu. Karena ya hanya inilah yang bisa kita bagikan ke masyarakat Indonesia. Kita berkarya kan. Karena memang kalau seusia saya itu bukan pengen numpuk harta lagi Mbak, tapi untuk sharing lah, berbagi. Bahkan kalau perlu harta kita untuk bantu orang lain ya kenapa enggak? Karena itu memang apa yang kita sedekahkan ini kan harta yang akan kita bawa mati. Seperti itu. Iya Pak, siap. Ina setuju sekali. Baik Pak. Nah terus kira-kira nih kan ini kita bentar lagi masuk Ramadan. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira peluang di bulan Ramadan ini gimana Pak untuk Imogen sendiri? Kalau Imogen karena saya di bisnis di bidang nutrisi ini kan hampir 10 tahun ya. Jadi Ramadan sebenarnya kecenderungan malah naik juga sih Mbak. Wah luar biasa, dari tadi naik terus. Naik terus. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kalau kita tadi sempat nonton videonya Pak Mardigu juga kan dia sebutkan salah satu produk yang lagi bagus kan salah satunya yang health dan minuman ibaratnya. Jadi kalau saya konsepnya selagi orang masih butuh minuman dan minuman ini bermanfaat, orang pasti akan repeat order gitu. Kenapa ya? Contohnya kita ngopi aja di mall aja 35.000 aja kita mau kok. Apalagi ini kita minum taruhlah kopi, tapi sambil ngopi kita bisa untuk diet juga Mbak. Gitu. Kan istilahnya manfaatnya banyak. Gitu. Nah, jadi bisnis saya alhamdulillah karena kita bermain di bidang suplemen dan kecantikan berkembang terus. Karena prinsip saya wanita itu ada 2 hal yang sangat ditakuti wanita, Mbak. Apa itu, Pak? Yang pertama, wanita itu nggak mau disebut gendut. Gitu. Waduh. Ya. Iya benar-benar. Cek dulu, cek. Ya, saya ngomong ke Mbak, wah Mbak Ina sekarang kok gendut. Pasti nanti pulang setelah acara ini langsung ngaca kok. Ya. Benar. Terus yang kedua, wanita itu nggak mau disebut tua. Jadi nggak ada wanita yang disebut, kamu sekarang berkeriput, udah tua, dan sebagainya. Mereka pantang. Mereka akan tampil all out, gimana caranya dia tetap cantik, tetap langsing, bahkan tetap awet muda. Bahkan kalau dulu, di zaman mungkin prasejarah,
Kalau perlu pasang susuk juga Mbak, biar cantik kan gitu. Itu kan sejarah pasang susuk kan gitu masalahnya. Terus itu kalau wanita, kalau laki-laki ada satu hal yang sangat ditakuti laki-laki Mbak. Apa itu? Laki-laki itu nggak mau dicap tidak perkasa. Waduh. Ya, itu Baru tahu saya. Makanya bisnis saya berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, Mbak. Karena masalahnya itu, wanita nggak mau dicap gendut, wanita nggak mau dicap tua, sedangkan laki-laki tidak mau dicap loyo. Nah, makanya kalau produk laki-laki yang ada titik-titik untuk kejantanan, pasti laku, Mbak. Oh, menarik nih. Wah, bisnis yang kayak gini ternyata sampai memikirkan ke arah sana ya. Ya, karena kan, jadi bisnis itu kan kita lihat masalah. Nah, setelah tahu masalah, ya kita nyari solusi. Itulah namanya bisnis. Ibaratnya kayak sekarang bisnis saya kan solusi lagi masalah, nggak bisa buat training, akhirnya buat online. Nah, itu kan karena ada masalah, akhirnya dapat solusi. Dari solusi akhirnya dapat money, dapat cuan, dapat uang kan gitu. Seperti itu sih, Mbak. Konsepnya kan sama. Gitu, Oke. Tapi Pak, kalau untuk misalnya komplain gitu, ini kan berarti karena multi level marketing itu juga berarti kan penyebarannya itu langsung kayak spontan dan banyak kan. Nah, kalau misalnya dapetin komplain itu feedbacknya didapetin gimana Pak biar cepat? Apakah emang sudah tersistem atau kayak tunggu dari dari agen-agennya kita kayak gitu? Ya, kalau komplain kita kan ada member-member atau agen-agen lah istilahnya. Nanti bisa langsung komplain ke mereka. Atau juga bisa langsung ke customer service di perusahaan kita. Kita kan nyediain customer service. Bahkan ibaratnya mau konsultasi tentang dokter pun kita siapin. Seperti itu, Mbak. Jadi kita, ya namanya kita sekarang bisnis kan harus serba fast respon ya. Kita gimana caranya orang itu apa yang dia maui atau apa yang dia jadi masalah, ya langsung kita respon. Seperti itu, Pak. Oke. Oh ya Pak, siap. Terima kasih. Ini penasaran. Sekarang itu untuk produknya itu diproduksi massal berapaan tuh Pak? Berapa banyak? Se-Indonesia kah apa sudah market share-nya juga udah sampai luar? Oh, ya kita sementara memang masih main di dalam negeri Indonesia. Karena peluang kita kan dengan jumlah penduduk di angka 250 juta, ibaratnya nggak harus semuanya lah. Kita ngambil 0,001% atau mungkin sekitar 2,5 juta aja penduduk Indonesia tiap bulan belanja produk kita. Udah omsetnya udah ratusan miliar tuh, Pak. Oh ini. Cuma kita juga udah mulai ekspansi ke beberapa negara. Cuma yang masih sama teman-teman Indonesia juga, belum secara company, contohnya di Malaysia kita buka cabang, belum. Karena memang saya fokus bangun pasar Indonesia aja. Karena Indonesia pun sebenarnya target pasar nomor 4 terbesar di dunia juga. Makanya banyak company luar pun masuk ke Indonesia. Ngapain kita ke luar-luar? Indonesia aja ibaratnya masih terbuka lebar. Bahkan ibaratnya saya misalnya cukup menguasai Jakarta aja, itu udah omsetnya ratusan miliar. Cukup Jakarta aja, Mbak. Nggak melebar ke Jawa Barat, nggak melebar ke Jawa Timur. Saya bisa menguasai penduduk Jakarta, omsetnya udah ratusan miliar. Wow, ini udah kelihatan ya teman-teman. Jadi tanpa kita tanya aja kita udah tahu omsetnya beliau berapa. Jadi sangat wajar kalau kita langsung tarik nih Mr. Rudy untuk ngisi di channel kita di segmen Chit-Chat bareng alumni. Pak, kita bisnisnya bangga Pak punya alumni kayak Bapak. Semoga terus bisa memberikan manfaat untuk banyak orang di Indonesia. Dan tadi alasan pun waktu Ina tanya kenapa tidak ekspansi ke luar, karena memang potensinya Indonesia itu masih untuk pasar ya. Kita juga, ya kalau kita lihat juga kita sangat konsumtif teman-teman gitu. Jadi ini nih, kenapa enggak kita memanfaatkan itu, peluang itu untuk kita create something new, atau misalnya kita develop produk apa, atau bahkan join
MLM seperti yang disampaikan tadi, kayak gitu. Betul. Oke Pak, closing statement dong buat kita-kita sobat bisnis hack di sini yang lagi nonton, kira-kira apa nih yang bakal Bapak sampaikan untuk teman-teman yang nonton, yang lagi nyerap ilmu dari Mr. Rudy nih, CEO dan founder dari Imogen. 3 kata aja ya Mbak ya. Oke, wah singkat sekali. 4 aja. Oke, biasa itu kan panjang-panjang gitu. Nggak apa-apa, ini langsung aja. Closing statement-nya simpel aja sih Mbak. Jadi kalau kita lagi susah, lagi pusing, lagi galau, lagi gabut dan sebagainya, kuncinya hanya satu, bersedekahlah. Wow, bersedekahlah teman-teman. Ya, jadi kalau lagi pusing, bersedekahlah. Lagi pengen omsetnya naik, bersedekahlah. Udah itu aja. Itu yang saya terapin sih Mbak. Sampai bisnis saya sebesar ini ya, saya lebih banyak berbagi. Karena saya yakin apa yang saya bagikan itu akan balik lagi ke saya 10 kali lipat. Seperti itu Pak. Amin, Ya, amin. itu kan juga saya belajar dari mentor saya Pak Mardiku, dia sampai buat yayasan yatim dan sebagainya kan. Dia bisa ibaratnya sebulan habis berapa M hanya untuk ke situ. Tapi ya alhamdulillah bisnis dia luar biasa. Nah, saya kan nyontoh beliau, ya. Saya tinggal nurut. Nah, tadi kan kuncinya sukses kan nurut gurunya, ya udah. Gurunya buat seperti itu ya saya ikutin aja, Pak. Jadi tadi tuh, Pak, kalau lagi susah atau lagi senang, ya jangan lupa bersedekah. Udah. Wow, luar biasa. Masya Allah, makasih ya Pak Rudy ya. Sama-sama, Pak. Tuh teman-teman, kita udah di sini dengerin Mr. Rudy cerita, terus juga sharing tentang bisnisnya, tentang semangat beliau dalam berbisnis. Dan tadi kita juga di sini bisa menyimpulkan kalau orang-orang yang kayak Pak Rudy ini tuh bukan cuma baik di hablum minannasnya gitu, tapi juga hablum minallah, amin. Semoga kita juga termasuk golongan yang kayak Pak Rudy dan bisa menyusul segera ke ratusan miliarnya tadi. Oke, baik Pak, makasih banget ya. Ini kita sudah Sama-sama, Bu. menyita waktunya. Harapannya kita bisa terus berkembang bareng-bareng dengan apa yang disampaikan tadi. Dan itu untuk Ina pribadi itu sangat bermanfaat Pak, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Dan semoga setelah pandemi ini nanti kita ada kesempatan untuk ketemu-ketemu lagi. Bareng Pak Mardiku juga nanti kita seru-seruan lagi. Ya, ya udah kalau gitu Ina pamit undur diri ya, mewakili teman-teman tim bisnis yang bertugas juga. Amin. Sehat selalu Pak Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, terima kasih yang udah selalu nyimakin chit-chat bareng alumni, dan kita bakal terus berjuang lagi untuk kontak-kontak alumni yang kira-kira bisa kita ajakin ke channel ini buat kita kaizen bareng ya. Dan di sini Ina juga mau nyampein kalau besok nih, tanggal 26, kita bakal ada live di Instagram bareng YouTuber Indonesia yang ini juga nggak kalah keren daripada Atta Halilintar, karena semua informasinya itu informatif. Jadi teman-teman stay tune aja, kita bakal ngobrol dan diskusi langsung 2 arah di live Instagram bareng Bang Ridwan Hanif. Jadi kalian sisihin waktu, kita ngabuburit ya, karena itu udah masuk bulan Ramadan, jadi sekitar jam 4, itu bakal ada live IG bareng Bang Ridwan Hanif di Instagram. Instagramnya kita itu apa ya? @businesshack.com. Oke, senang banget teman-teman Ina di sini bisa nemenin kalian semua untuk kaizen bareng. Jangan pernah ngerasa puas, jangan pernah capek, jangan pernah ngeluh. Yang penting pokoknya kita terima aja semua ilmu dari CEO dan founder bisnis manapun, karena itu akan bermanfaat buat kita, bukan mungkin sekarang, tapi di masa yang akan datang, insya Allah itu bakal manfaat banget. Karena aku yakin orang-orang yang seperti Mr. Rudy tadi, itu juga sudah melalui proses yang sangat panjang, teman-teman. Kalau teman-teman coba cek ya, dia itu udah pindah sana-sini. Udah dari Jakarta, terus sekarang 12 tahun loh prosesnya untuk bisa sampai ke sini. Jadi, kita saling menguatkan satu sama lain. Jangan pernah ngerasa kalau kalian itu udah powerless. Charge lagi power kalian di channel Business Hack yang ada sekarang. Dimanapun, di IG, Facebook, di YouTube, insya Allah kita bakal tetap kasih kalian informasi-informasi. Dan kita sangat terbuka, teman-teman, kalau ingin didatengin pebisnis apa, itu bisa langsung curcol aja di kolom komentar. Insya Allah nanti Ina baca, teman-teman juga bakal baca.
kita bakal usahain yang terbaik buat kalian. Stay healthy, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.